Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Niko di channel Melong Film, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, sedunia, seerat, dan sepanjang sungai Nil. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya akan merangkum salah satu film berjudul Always yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan mengenai seorang mantan juara tinju yang kehilangan keinginannya untuk bertarung karena sebuah insiden tertentu. Tapi hidupnya berubah total saat dia bertemu dengan seorang gadis buta yang menarik. Dapatkah dia membawa cahaya kembali ke dalam hidupnya? Mari kita cari tahu di Always. Kisah akan dimulai dengan Marcelino, yaitu mantan juara tinju berusia 30 tahun yang saat ini bekerja sebagai pengantar galon. Dia pendiam dan tampaknya memiliki masa lalu yang kelam dan misterius. Meskipun merupakan mantan juara, kehidupannya sekarang membosankan dan menyedihkan. Dia memulai pekerjaan paruh waktunya sebagai petugas parkir menggantikan seniornya yang sudah pensiun. Terlaluan kamu. Rin, kamu jangan salah paham dulu. Aku bisa jelasin semuanya kok. Aku minta putus. Saat berada di pos dan sedang menonton drama Ku Menangis, tiba-tiba seorang gadis memasuki pos sambil bertingkah ramah meskipun dia tidak mengenalnya. Ketika Marcelino bertanya siapa wanita itu, ia pun terkejut. Pada saat itu, dia menyadari bahwa wanita itu buta dan mengira dia adalah seniornya yang dulu bekerja di sana. Marcelino bercerita tentang seniornya yang sudah pensiun itu, dan wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia dulu sering menonton TV bersamanya. Mengetahui bahwa pria itu sudah tidak ada, dia pun meminta maaf dan keluar. Tapi pada saat itu di luar sedang hujan, sehingga membuat gadis tunanetra itu berdiri di malam yang dingin menunggu hujan reda. Marcelino yang merasa kasihan kemudian mengajaknya kembali ke bilik untuk menonton TV bersamanya. Gadis tunanetra itu terlihat senang saat menonton TV, meskipun tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah acara TV selesai, gadis itu kemudian memberikan Marcelino makanan yang dibuatnya. Ia juga memintanya untuk menyirami tanaman melati malam secara teratur di bilik pos. Pertemuan yang tidak biasa ini membawa sedikit cahaya ke dalam kehidupannya yang membosankan. Kembali ke rumahnya, dia memakan makanan yang diberikannya dan berbagi dengan kura-kura peliharaannya saat dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Gadis tunanetra ini bekerja di bagian layanan pelanggan dan menjawab panggilan telepon dari para pelanggan. Pekerjaannya sangat berat karena para pelanggan sering bersikap kasar. Tapi dia mencoba untuk bertahan karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, bosnya yang menyeramkan tampaknya tertarik padanya. Sementara itu, Marcelino memutuskan untuk mengunjungi gym lamanya. Melihat itu, pelatihnya pun sangat senang melihatnya. Pemilik gym tampak belum memaafkannya. Ternyata setelah memenangkan kejuaraan, Marcelino menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat pemilik gym yang mendukungnya dengan segala kemampuannya mengalami kerugian besar. Pelatihnya kemudian membawanya berkeliling sasana di mana dia bertemu dengan saingan lamanya. Rivalnya tampaknya memiliki urusan yang belum selesai dengannya dan memintanya untuk berdebat. Namun Marcelino nampaknya belum sepenuhnya mendapatkan kembali semangatnya untuk bertarung. Melihat betapa pengecutnya dia, pemilik sasana menjadi sangat marah dan mengusirnya. Namun demikian, gadis buta itu kembali lagi pada malam berikutnya untuk menonton serial drama Ku Menangis di televisi yang sama. Kali ini, dia terus-menerus bertanya kepada Marcelino tentang apa yang terjadi di layar televisi. Sedikit demi sedikit, dia menjadi terikat padanya. Ketika drama selesai, Marcelino kemudian memberikan sekotak buah persik kepada gadis itu sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang telah diberikan. Saat hendak pulang, Marcelino akhirnya mengetahui nama gadis itu, yaitu Junghwa. Meski ceria, kehidupan Junghwa sebagai seorang tunanetra tidaklah mudah. Ia sering mengalami kesulitan dalam kesehariannya, terlebih lagi ia tinggal seorang diri. Di malam berikutnya, Marcelino menunggu Junghwa dengan gelisah. Seperti biasa, mereka berdua menikmati drama bersama. Kali ini, mereka lebih mengenal satu sama lain karena Junghwa penasaran dengan wajah Marcelino. Setelah selesai, Junghwa berjalan menuju rumahnya seperti biasa.
Namun kali ini ada setan yang menyetir dengan ceroboh dan hampir menabraknya. Melihat kakinya terkilir, Marcelino kemudian segera membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, dia menggendongnya di punggungnya melalui tangga yang tak terhitung jumlahnya ke rumahnya. Dia tidak percaya Junghwa harus berjalan melewati tangga itu setiap hari. Di rumahnya, ia meminta bantuan Marcelino untuk membuka saluran air yang tersumbat, yang ternyata tersumbat oleh celana dalam Junghwa yang lucu. 팬티 같은데. Karena masih malu, ia memberikan hadiah kepada Marcelino karena telah membantunya, yaitu 2 tiket konser musik. Namun, Marcelino tidak memiliki teman, jadi mereka berencana untuk pergi bersama. Hal ini tentunya membuat Marcelino dan Junghwa merasa bersemangat. Pada hari kencan, mereka menikmati waktu bersama di konser musik. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Ternyata Junghwa dulunya adalah orang yang normal dan kehilangan penglihatannya karena kecelakaan. Orang tuanya juga meninggal dunia karena itu. Namun saat ia bertanya tentang masa lalu Marcelino, entah mengapa ia menjadi tidak nyaman. Dia tiba-tiba menjadi dingin dan secara tidak sengaja mengejek Junghwa tentang makanan yang tumpah di gaunnya. Sehingga hal itu membuat Junghwa menjadi bad mood dan Junghwa pun mengakhiri kencan tersebut. Marcelino masih mengantarkannya kembali ke pintu rumahnya, di mana dia meminta maaf karena telah merusak malam itu. Tepat sebelum dia memasuki rumahnya, Marcelino mengumpulkan keberaniannya untuk menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dia dulunya adalah seorang petinju dan terlibat banyak masalah saat masih muda. Itulah mengapa dia hanya seorang tukang angkut galon air sekarang. Tapi dia berusaha untuk menjadi lebih baik di akhir-akhir ini. Keesokan harinya, Junghwa dipanggil oleh atasannya ke ruangannya di kantor. Ia memberinya sebuah hadiah dan sepertinya mencoba untuk merayunya. Namun hal itu membuat Junghwa tidak nyaman dan ia pun dengan sopan keluar dari ruangannya. Sepulangnya kerja, alih-alih melakukan aktivitas seperti biasanya bersama Marcelino, ia malah langsung pulang ke rumahnya. Hal ini tentu saja membuat Marcelino sedih karena ia sudah menanti-nanti sepanjang hari untuk memperbaiki kesalahannya semalam. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk bertemu dengan pelatih lamanya dan pemilik gym. Marcelino masih diam dan terlihat tidak berdaya saat pemilik gym menjadi marah karena dia masih belum menjelaskan mengapa dia pergi. Namun akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan dengan malu bahwa dia pernah dipenjara selama 4 tahun 3 bulan. Setelah kejuaraan tersebut, dia menjadi penagih utang yang memukuli para peminjam. Polisi pun datang ke kamarnya pada suatu malam karena dia membuat terlalu banyak suara sehingga mobilnya mengalami kecelakaan. Pria itu pun selamat dari insiden itu dan masih dirawat di rumah sakit Katolik. Marcelino sering mengunjunginya untuk menebus kesalahannya yang dulu. Mereka tampaknya cukup dekat sekarang dan sudah melupakan masa lalu mereka. Suster di rumah sakit memberinya cindera mata untuk pacarnya. Namun karena ia tidak memiliki pacar, ia hanya memiliki satu orang yang ia pikirkan untuk diberikan. Di malam hari, Junghwa berjalan kembali ke rumahnya. Namun saat ia membuka pintu, ia terkejut karena mendengar suara seseorang di belakangnya. Ternyata itu adalah bosnya. Dengan sebotol anggur di tangannya, jelas terlihat bahwa ia sedang mabuk dan memaksa masuk ke dalam rumahnya. Junghwa pun tetap berusaha bersikap sopan karena ia masih membutuhkan pekerjaannya. Sebab sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain karena kondisinya. Namun kondisinya semakin memburuk, jadi dia memintanya untuk pergi. Bos yang menyeramkan itu bersikeras dan memberinya kalung kepadanya. Namun saat dia menolak, dia menjadi marah dan mencoba untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan paksa. Untungnya Marcelino datang di saat waktu yang tepat dan menghajar bos menyeramkan itu, sementara Junghwa menangis karena terkejut. 지금 얼마나 이쁜지 모르죠? 다음에 너 죽여. Marcelino datang untuk menenangkan Junghwa, namun ia marah karena ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya sekarang. Lalu Marcelino mengatakan padanya bahwa ia akan menjaganya sekarang. Namun ia merasa hal itu justru membuatnya semakin menderita dan menyuruhnya untuk meninggalkannya. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi, Marcelino kemudian meninggalkan hadiah itu dan kembali ke pekerjaannya.
Keadaan semakin canggung di antara mereka, tapi Marcelino tidak bisa meninggalkannya sendirian. Jadi untuk hari-hari berikutnya, dia mengikutinya secara diam-diam hanya untuk memastikan dia baik-baik saja. Suatu malam, Junghwa terlihat tenang dan tiba-tiba mendekatinya. Dia mengajaknya untuk melakukan perjalanan singkat akhir pekan ini. Tentu saja, Marcelino dengan senang hati menerimanya. Pada hari perjalanan, Marcelino muncul di rumahnya dengan seekor anjing kecil yang lucu. Dia mengadopsinya agar anjing itu bisa menemaninya. Jadi mereka bertiga pergi melakukan perjalanan dan menikmati alam. Singkatnya, mereka membicarakan berbagai macam hal di tepi sungai dan menyimpan 2 buah kerikil sebagai kenang-kenangan. Mereka masing-masing menyimpan satu untuk mengingatkan satu sama lain. Dan dengan itu adalah awal dari hubungan mereka yang indah. Sekarang dia memiliki alasan untuk hidup. Marcelino kembali ke Sasana dan berlatih untuk turnamen MMA. Dia pun memenangkan sebagian besar pertarungan dan menjadi cukup sukses. Dia kemudian mendesain ulang rumah Junghwa tempat mereka tinggal bersama sekarang agar lebih nyaman untuknya. Kehidupan mereka bersama sekarang cukup berwarna karena mereka memiliki satu sama lain untuk diandalkan. 좀 보려고요. Setelah beberapa waktu, Junghwa membawa Marcelino ke tempat pemakaman orang tuanya untuk memperkenalkannya. Dia menceritakan lebih banyak tentang keluarganya kepada Marcelino, bagaimana dia kehilangan penglihatannya dan kedua orang tuanya dalam kecelakaan mobil. Saat itulah Marcelino menyadari bahwa kejadian yang sama membuatnya ditangkap. Jadi alasan Junghwa kehilangan penglihatannya dan kedua orang tuanya adalah karena dirinya. Kenyataan yang mengejutkan ini membuatnya sangat terpukul. Namun ia masih belum berani mengutarakan hal ini pada Junghwa. Belakangan, penglihatan Junghwa semakin memburuk. Dokter mengatakan bahwa penglihatannya sangat kabur, tapi sebentar lagi akan menjadi hitam. Ia harus segera melakukan transplantasi, namun belum ada pendonornya. Jadi, dokter menyarankan Marcelino untuk membelinya saja, tapi harganya cukup mahal. Karena membutuhkan uang, dia pergi ke saingan lamanya untuk meminjam uang. Dia memperkenalkannya pada seorang bos yang samar, di mana dia mendaftarkan Marcelino ke sebuah pertarungan ilegal di Thailand. Dia mendapatkan uang muka yang cukup untuk operasi Junghwa, tapi dia sekarang harus segera melakukan pertarungan yang dipertanyakan. Dia merahasiakan pekerjaan itu dari Junghwa dan mengatakan padanya bahwa dia memiliki tabungan untuk biaya operasi. Pada awalnya, ia menolak karena menjadi buta membuatnya tidak terlalu merasa bersalah atas kematian orang tuanya. Namun saat Marcelino bertanya apakah ia ingin melihat wajahnya dan anak-anak mereka kelak, ia pun akhirnya setuju. Dia lantas menemani Junghwa di rumah sakit sampai operasi dimulai. Lalu ia pergi ke Thailand tanpa memberitahunya. 어디 안 갈 거지? 갈 데도 없어. Sesampainya di sana, ternyata pertarungan yang terjadi adalah pertarungan dalam sangkar yang berdarah-darah hingga salah satu pertarungan pingsan. Beberapa pelanggan kaya menyaksikan pertarungan tersebut secara langsung dan juga disiarkan ke dunia perjudian ilegal bawah tanah. Dia berusaha keras untuk bertahan dalam pertarungan tersebut, namun secara mengejutkan keluar sebagai pemenang. Hal ini membuat saingan lamanya sangat marah karena ternyata dia memasang taruhan melawan Marcelino. Hadiah dari pertarungan tersebut adalah sebuah berlian yang harus ia selundupkan kembali ke Korea. Namun tepat sebelum ia akan meninggalkan Thailand, saingan lamanya dan juga anak buahnya datang menikam Marcelino dan mencuri berlian tersebut.
Sementara itu di Korea, Junghwa telah menyelesaikan operasinya dan mendapatkan kembali penglihatannya. Namun tidak peduli berapa lama dia menunggu, Marcelino tidak dapat ditemukan. Tepat sebelum dia pergi, sebuah paket datang untuk Marcelino dari rumah sakit Katolik. Dia kemudian pergi ke sana dan bertemu dengan pria yang terluka dan para suster di sana. Mereka langsung mengenalinya sebagai pacar Marcelino karena dia sering membicarakannya. Setelah mendengar cerita tentang kecelakaannya, Junghwa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun merenung sejenak, namun tampaknya telah menemukan kedamaian tentang seluruh kecelakaan itu. Hidup terus berjalan, dan dia sekarang membuat patung di bengkelnya. Dia mencoba meniru wajah Marcelino, namun pada akhirnya gagal karena dia belum pernah melihat wajahnya. Selain itu, kehidupannya juga cukup stabil. Dia juga sering melakukan pekerjaan sukarela di rumah sakit. Dan kali ini, tak disangka Marcelino adalah salah satu pasien di sana. Dia membijatnya tanpa benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Marcelino juga berusaha untuk tidak bersuara karena ingin memutuskan hubungannya dengannya. Saat ini, tubuhnya telah rusak, jadi dia tidak ingin menjadi beban. Setelah Marcelino keluar dari rumah sakit, ia mengunjungi toko Junghwa. Dia membeli pas dengan tanaman melati malam dan mengambil kembali kura-kura peliharaannya. Di luar toko, anjingnya mengenalinya dan berlari ke arahnya. Junghwa mengenalinya sebagai pasien dari rumah sakit dan meminta maaf sambil berjalan pergi. Ketika dia kembali ke toko, dia menyadari kura-kura peliharaannya telah hilang dan anjingnya terus menggonggong. Seketika itu juga dia pun menyadari bahwa itu adalah Marcelino. Dengan panik, ia pun berlari keluar untuk mencarinya, namun pada akhirnya sia-sia. Dia kemudian berpikir keras dan pergi ke tempat di mana mereka melakukan perjalanan sebelumnya. Seperti takdir yang menentukan, mereka berdua pun bertemu di sana. Cerita pun berakhir dengan mereka berdua akhirnya bertemu kembali, dan mereka hidup bahagia selama akhirnya. 사랑한다. Hubungan yang ditakdirkan akan selalu menemukan jalannya, bahkan dengan cara yang gelap sekalipun. Apa pendapat kalian tentang kisah mereka? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.